Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiatul Lailia, NIM 2020 111 511 Prodi PGSD 2020 UM Surabaya. Di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat Google Form. Tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Langsung saja, yang pertama kita buka Chrome. Lalu kita buka alamat websitenya Google Form. Agar lebih rapi dalam mengedit, kita buka setting, kita checklist situs desktop sehingga tampilannya bisa berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya, mulailah buat formulir kamu. Nah, di sini ada beberapa template atau tema yang telah disediakan agar lebih mudah dan cepat. Tetapi jika kalian ingin membuat atau menyesuaikan temanya sendiri, kalian bisa klik yang kosong. Nah, di sini kebetulan saya mau buat yang sesuai apa yang saya inginkan, jadi saya klik kosong. Lalu di sini kita bisa edit formulir dengan memberikan judul, deskripsi, kolom pilihan sebagai identitas responden, pertanyaan, jenis, format isian jawaban, dan lain-lain. Nah, di sini formulir tanpa judulnya kita isi dengan judul apa yang kita buat. Misalkan saya mau membuat survei pembelajaran daring saat pandemi COVID-19. Di deskripsi ini mencakup judulnya. Misalkan saya membuat silahkan isi kuesioner di bawah ini untuk turut serta memberikan jawaban mengenai survei pembelajaran daring saat pandemi COVID-19. Nah, jika sudah mengisi judul sama deskripsinya, selanjutnya kita buat identitas untuk responden. Misalkan kita buat nama, NIM, prodi, dan lain-lain. Di sini ada beberapa tampilan, yaitu jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak, centang, dropdown, dan lain-lain. Nah, kalau mau buat identitas, saya mau buat jawaban singkat. Di sini saya ketik nama lengkap. Nama lengkap ini adalah nanti nama lengkap responden untuk mengisi. Selanjutnya saya klik wajib diisi. Lalu kita memilih tanda plus atau tambah ini untuk menambahkan pertanyaan yang lain. Misalkan ini saya buat NIM. Selanjutnya kita lakukan berulang lagi. Misalkan ini kita buat prodi. Yang terakhir kita buat angkatan. Kita buat pilihan ganda karena ada beberapa pilihan yang akan dipilih. Tambahkan opsi. Tambahkan opsi. Opsi yang pertama, misalkan kita isi angkatan 2018. Opsi yang kedua, kita isi angkatan 2019. Opsi yang ketiga, angkatan 2020 dan lainnya. Jika sudah, kita akan mulai buat pertanyaannya. Misalkan pertanyaan yang pertama, saya mau membuat pertanyaan, yaitu apakah pembelajaran daring dilakukan di rumah sangat menyenangkan. Nah, di sini sudah ada saran nih, otomatis kita bisa tambahkan semuanya. Nah, langsung otomatis opsi pertama ya, kedua tidak, ketiga mungkin. Nah, kita tambahkan lainnya. Kita tambah lagi untuk membuat pertanyaan berikutnya. Misalkan berikutnya kita mau buat apa saja kendala yang sering dihadapi mahasiswa saat melakukan proses pembelajaran. Misalkan opsi yang pertama, koneksi jaringan internet yang tidak stabil. Opsi yang kedua,
timbulnya rasa malas. Dan opsi yang ketiga, misalkan ada kendala seperti susahnya sinyal. Nah, jika sudah membuat pertanyaan yang sesuai kebutuhan, maka kita bisa pilih tema sesuai yang apa kita inginkan. Kita klik di sini. Nah, di bagian header ini kalian bisa juga menyesuaikan warna temanya. Kalian bisa pilih gambar tema, tampilnya seperti ini. Saya pilih kantor dan sekolah. Misalkan saya mau memilih tema yang seperti ini. Klik sisipkan, maka otomatis akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi lebih bagus dan lebih menarik, tidak kosongan. Nah, di sini ada pilihan warna temanya. Ini bisa kita ubah sesuai apa yang kita inginkan. Misalkan ingin warna orange, jadi orange. Dan warna latar belakang ini bisa kita pilih. Selain itu, ada juga gaya font. Ini untuk merubah tulisan supaya lebih menarik lagi. Nah, kita bisa pilih sesuai yang kita suka. Misalkan saya mau pilih yang formal. Nah, kan tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini ada setelan atau pengaturan. Ini gunanya untuk kita mengatur responden. Misalkan responden harus mengumpulkan email, terus perlu masuk, batasi ke satu jawaban, kayak responden dapat edit dan lain-lain. Ini bisa kalian buat sesuai apa yang kalian butuhkan saja, tidak wajib. Disesuaikan dengan judul aja, gimana gitu. Terus selanjutnya, ini kan Google Form-nya kita sudah jadi. Kita mau lihat dulu jadinya seperti apa. Nah, jadinya maka seperti ini. Yeay, sudah jadi ya. Nah, pada tahap ini Google Form kan sudah jadi. Sekarang saatnya mengirim atau mendapatkan link Google Form-nya sudah kita buat untuk dibagikan kepada responden, yaitu dengan cara pilih kirim. Nah, di sini kalian bisa mengirim link kuesionernya melalui email atau menyalin link dengan cara pilih logo link seperti ini. Nah, saya mau buat yang menyalin saja ya. Kita salin. Nah, sekarang Google Form kalian sudah jadi dan sudah bisa dibagikan kepada responden untuk mengisinya. Berikut contoh tutorial cara membuat Google Form singkat, sederhana dengan satu halaman. Banyaknya halaman tergantung jumlah bagian pertanyaan yang ingin kalian buat. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Nah, gimana untuk melihat atau mengetahui hasil responden atau siapa saja yang sudah mengisi? Nah, kita bisa klik di bagian jawaban ini. Nah, di sini nanti kalian akan bisa mengetahui siapa saja yang sudah mengisi kuesioner dan hasil jawaban dari responden itu secara keseluruhan. Bisa kita lihat secara terperinci semuanya di sini. Kita close. Nah, maka Google Form yang sudah kalian buat tadi akan muncul di sini. Formulir terbaru. Nah, di sini. Mungkin itu saja tutorial cara singkat untuk membuat Google Form. Demikian tutorial cara atau langkah mudah membuat Google Form-nya. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata yang saya sengaja atau tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.